Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidz, sesepuh, bini sepuh, para pejabat pemerintahan yang hadir, seluruh panitia penyelenggara, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, wa khusus beliau Sayyidil Walid Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'abud, wal Habib Ahmad Muhammad Al-Habsyi, Habib Solo, seluruh habaib, kiai yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada beliau-beliau semuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, harap tenang. Ibu-ibu, tenang riyen nggih. Perintah daripada Abah Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'abud untuk menerangkan sedikit mengenai wakaf produktif, yaitu kepedulian kita kepada kemaslahatan umat. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah. Beliau adalah suri tauladan terbaik dengan nas Al-Quran. Terus ya, beliau adalah pemimpin terbaik. Maka pemimpin yang mau cari contoh, beliau adalah contohnya. Beliau adalah kepala keluarga yang terbaik. Maka kepala keluarga yang terbaik ingin cari contoh, contohnya beliau. Beliau adalah jenderal terbaik. Beliau adalah ahli strategi terbaik. Beliau adalah ahli politik terbaik. Beliau adalah ahli ekonomi terbaik. Dan beliau adalah yang terbaik. Mau cari contoh apapun, maka beliau adalah contohnya. Di antaranya adalah Rasulullah SAW adalah suri terbaik dalam perhatian kepada umat ini. Maka kita contoh beliau. Rasulullah SAW, beliau adalah makhluk manusia yang dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik langsung oleh Tuhanku, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku mendapatkan pendidikan yang terbaik. Beliau pernah ditawari untuk menjadi nabi plus raja. Suruh pilih nabi plus raja atau nabi plus hamba. Tapi malaikat Jibril kasih isyarat supaya tawaduk saja. Nabi Muhammad SAW memilih menjadi nabi plus hamba, pilihan itu. Maka beliau kadang-kadang kenyang, tapi kadang-kadang lapar. Kadang-kadang kenyang, kadang-kadang lapar. Padahal bisa, kalau memilih untuk jadi nabi dan raja bisa, tapi memilih untuk menjadi nabi dan hamba, kadang-kadang kenyang, kadang-kadang lapar. Dan beliau juga pernah ditawari gunung itu menjadi emas. Kalau kita kan gunung jadi emas bisa manfaat ya. Saat gini bangun masjid, saat gini untuk anak yatim, saat gini ya pikiran kita. Tapi ternyata beliau menolak. Ada hikmah di balik itu semuanya.
Bahkan ternyata sahabat beliau itu banyak yang kelaparan. Begitu kelaparannya tidak kuat sampai datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak kuat sudah. Begitu laparnya sampai batu diikatkan di perut. Begitu sakitnya. Untuk menahan rasa lapar itu batu ditalikan di perut. Ditunjukkan ke Nabi. Sudah tidak kuat begitu laparnya Rasulullah sampai ditali batu itu di perut. Ternyata beliau, ini batu saya lebih banyak. Lebih lapar beliau Rasulullah SAW. Tapi ternyata dalam keadaan yang sulit, Rasulullah SAW mengatakan kepada umatnya, kepada sahabatnya, para sahabat, umat membutuhkan uluran kepedulian. Siapa yang punya kelebihan harta, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kaya-kaya seperti Sayyidina Utsman bin Affan punya harta banyak, keluarkan ratusan ribu dinar uang emas. Ada yang mampunya di bawah itu punya 1 karung kurma, dikasihkan 1 karung kurma. Ada yang tidak punya, punyanya cuma segenggam kurma saja, dikasihkan. Maka pergi ke pasar, dia jadi kuli, hasilnya separuh untuk makan. Untuk makan ya, bukan untuk disimpan ya. Untuk makan, beliau dan keluarganya separuhnya lagi diinfakkan untuk perjuangan, diinfakkan kepada Rasulullah SAW. Ada yang tidak mampu sama sekali, maka dia infakkan tenaganya, pikirannya. Bisa dipahami? Seandainya Rasulullah memilih untuk emas, untuk gunung itu menjadi emas, maka orang-orang sekarang pasti ngomong, oh, Nabi Muhammad kaya, gunung jadi emas. Saya ini butuh, saya mau menikah, artinya lagi, sudah menikah, saya belum punya rumah, nyelengi malih. Damal beli rumah, punya rumah, saya nyelengi malih, mau direhab. Punya rumah sudah direhab, saya nyelengi malih untuk pengembangan toko. Dan seterusnya, tidak ada habisnya. Tapi sahabat kelaparan, kesusahan, kekurangan, Rasulullah SAW tetap memerintahkan keluarkan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap perjuangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dipahami ya? Sampai dipahami. Niki mengajak kepada seluruh jamaah maulid yang diasuh oleh beliau nanti untuk semua keluarkan itu kepedulian kita, walaupun mampunya seberapa. Kulo sagupe namung kurma setunggal, monggo. Kulo namung klitik, mboten napa-napa. Kulo tok kathah klothok. Nah, mboten-mboten. Kulo watah blodok. Ibaratnya ngoten nggih. Berarti semampunya saja untuk perjuangan baginda Nabi besar Muhammad SAW ini nanti untuk dikelola menjadi unit usaha kemaslahatan umat Nabi Muhammad SAW. Pun kan diutus oleh beliau untuk menerangkan mengenai apa itu wakaf produktif. Dulu ada Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan, beliau adalah orang kaya, menantu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Singkat cerita, beliau beli sumur dari orang Yahudi, kemudian sumur ini dihibahkan manfaatnya untuk kemaslahatan kaum muslimin, diberikan kepada kemaslahatan kaum muslimin. Ternyata dari situ terus dikembangkan sampai sekarang beliau itu punya rekening atas nama Utsman bin Affan. Dan sampai sekarang beliau punya ratusan ribu hektar lahan kurma dan lahan-lahan yang lain. Beliau punya hotel-hotel yang jumlahnya banyak, dan tanah di sekitar haram itu banyak yang punyanya beliau. Maka beliau sampai sekarang masih terus membangun masjid. Sampai sekarang beliau terus cetak Al-Quran. Sampai sekarang ada santri-santri yang pengen belajar pakai uangnya beliau.
Maka beda hadirin wal hadirat rahimakumullah antara pernah wakaf masjid dengan selalu wakaf masjid. Wakaf masjid, maka semenjak masjid itu masih bermanfaat dia dapat pahala. Tapi dengan bayangkan setiap saatnya punya usaha yang berkembang dan setiap saatnya bangun masjid. Berapa masjid yang akan dibangun? Dan ini adalah wakaf produktif. Berarti usaha tapi hasilnya untuk kemaslahatan umat. Saya dipahami ya. Nanti ada sebagian untuk fisik, bangunan, masjid, pondok dan lain sebagainya. Ada lagi sebagian untuk kaderisasi. Potensi untuk jadi ustadz ada dananya. Potensi untuk jadi dokter ada dananya juga. Potensi untuk menjadi insinyur, untuk menjadi apapun ada dananya, disiapkan. Dan nanti ada juga untuk sosial, yang sakit ada dananya, yang membutuhkan ada dananya, dan seterusnya. Ini dikelola seperti itu. Ini mungkin singkatnya. Ini sudah alhamdulillah dijalankan di beberapa tempat, Yang Indonesia, yang lama, ini Habib Bukat Asy, orang Aceh. Ya. Habib Bukat Asy. Beliau punya pekarangan tanah di kota Haram, di Mekah sana. Kemudian diwakafkan untuk kemaslahatan orang Aceh. Maka sekarang ini sudah 200 tahun lebih. Sekarang ini orang Aceh yang pergi haji dikasih uang 1.200 rial kalau tidak gitu. Sedangkan yang haji itu sekitar berapa? 4,5 juta, 5 juta sekitar itu. Sedangkan yang haji 4.000 lebih yang haji. Berarti 4.000 sekian kali 5 juta. Itu antaranya. Dan ternyata semakin tahun semakin berkembang. Ada kemungkinan ini nanti orang Aceh berangkat haji tanpa dipungut biaya. Sinten sing biayai? Beliau Buka Aceh. Jangan bayangkan ganjarannya pinter nih. Ganjarannya luar biasa besarnya. Maka kalau kita ingin untuk membangun ekonomi, niru sinten? Kanjeng Nabi. Dulu zaman itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika beliau datang ke kota Madinah ini sudah dikuasai oleh Yahudi dalam segala halnya, diantaranya dalam segi ekonomi. Tapi Nabi Muhammad SAW Yahudi ini pintar, terkenal dengan kecerdasannya. Mereka punya pasar, kaum muslimin yang mau berdagang monggo, tapi sewa lapak, tempatnya harus bayar. Kemudian butuh modal monggo, tapi ada mana alias bang nomor bang detail ya. Berarti pinjam sekian, balik sekian, mana duitnya. Kemudian harga yang mengatur mereka. Ketika kaum muslimin punya stok banyak, harga dijatuhkan, dipermainkan terus oleh mereka. Walhasil dikuasai sektor ekonomi itu oleh mereka. Sampai akhirnya Rasulullah memerintahkan buka satu lahan peta tanah, dibuka, siapapun kaum muslimin yang mau berdagang monggo, tempati tempatnya, tidak boleh dikapling. Boten saged lek basa Kediri ini di nomor itu. Di DDI nomor basa Kediri nomor ini. Didedepi. Oh, begitu Pak. Didedepi ya. Berarti tidak boleh, oh ini punyanya saya, tidak boleh. Siapa yang paling pagi, monggo nempati posisi Anda. Pengen dapat posisi yang strategis, datang paling pagi. Dan gratis. Semua orang muslimin sekarang berdagangnya di situ dan diatur dengan syariat, akhirnya sakit merebut ekonomi umat. Sakit ekonomi ya. Nah, sekarang kalau tanglet, saat ini kinten-kinten ekonomi jenengan sing nguasain apa di luar sampean. Sekarang di Indonesia ini
kaum muslimin berapa persen? 90. 80 lebih, hampir 90%. Kira-kira kaum muslimin yang punya pabrik yang pinten? Kaum muslimin yang punya rumah sakit yang pinten? Yang muslimin yang pinten nih, pinten? Ternyata kita niki namun mengayakan mereka. Nah ada kepedulian. Jadi harus yang punya walaupun 1.000 rupiah, 2.000 rupiah jenengan setorakan untuk bukti jenengan itu perhatian dengan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukti yang paling konkret, bukti yang paling kuat jenengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, Anda cintai. Siapapun yang menjadi perhatian Rasulullah SAW, Anda perhatikan. Apapun yang menjadi misi beliau, menjadi misi Anda. Apapun yang menjadi program beliau, dijadikan program apapun, program Anda. Kepentingan Rasulullah jenengan perhatikan, itu adalah bukti bahwasanya Anda cinta kepada Rasulullah SAW secara konkret, secara betul. Jadi Abah mengharuskan, jangan dibiarkan. Biarkan ini ada bukti bahwasanya saya ini peduli loh. Saya ini daftar. Nanti kalau dicari ada daftarnya, ada datanya. Oh iya, ini pernah berbuat sesuatu untuk programnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini ada bukti bahwasanya perhatian kepada umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada buktinya. Boten zong boten. Belas boten wonten buktinya. Boten. Terus beliau akhirnya ulang ya, kaget asli disebut ya. Tapi ternyata luar biasa di majelis beliau umumkan hal itu. Nanti ini dikelola oleh orang-orang yang profesional. Ini profesional ya, bukan khidmah, bukan relawan sukarela, bukan. Ini profesional. Orang-orang yang memang profesional dan bisa kerjasama dengan kita, saling sinergi, saling membangun, maka kita ajak. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Semenjak masih bisa untuk kita ajak kerjasama, diajak kerjasama. Apa yang Anda bisa lakukan, lakukanlah. Mari kita bersinergi. Kados ngoten niku insyaallah. Saged dipahami nggih? Jenengan lek boten saged bisa bersinergi, minimal jenengan ku ndonga. Ndongane jenengan iki lek kuwatah ngeten iki insyaallah dijabah oleh Gusti Allah. Amin. Sedaya ndonga mugi-mugi hasil, mugi-mugi betul-betul manfaat kepada umat. Dongane tiyang kathah niki dijabah oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi diijabah oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Matan saking kawula ngapunten menawi wonten tempat-tempatipun. Hadza Allah wa iyyakum as-salatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo petugas